Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita introspeksi terhadap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika grafiknya mengalami penurunan, maka naikkanlah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya tanpa terkecuali. Kita memang harus berusaha meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita, karena hidup di dunia ini begitu singkat. Tanpa terasa umur kita semakin bertambah, yang berarti semakin dekat kita akan menghadapinya. Tetap pertahankan dan terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan, karena hanya keduanya yang bisa kita bawa mati nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Jawabannya pasti iya. Seseorang mudah mengatakan cinta, akan tetapi untuk mewujudkan cintanya tidak semudah yang ia ucapkan. Ia butuh perjuangan dan pengorbanan yang tulus dan ikhlas. Terlebih cinta kepada Allah, untuk meraihnya penuh liku ujian dan cobaan. Di samping itu, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung itu juga memiliki ukuran-ukuran tertentu dan aturan-aturan yang mesti dilakukan. Karena itu, kita jangan mudah tergoda syaitan sehingga merasa mencintai Allah, padahal perilaku kita penuh dengan kemunafikan dan sering melanggar aturan-aturannya. Ada beberapa hal yang kita jadikan tolak ukur sekaligus pertanda bahwa kita ini benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak benci dan tidak takut mati. Seperti kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bila seseorang mencintai saudara sesama muslim, tentu ia amat berharap dan selalu merindukan orang yang dicintainya itu. Begitu juga bila seseorang mencintai Allah, pasti ia berharap bertemu dengannya melalui proses kematian. Memang benar, ada juga orang yang ikhlas mencintai Allah, namun ketika mengingat datangnya kematian, ia merasa takut dan belum siap untuk pulang ke akhirat. Hal ini dibolehkan asal ketakutannya itu karena masih merasa banyak dosa yang belum terampuni atau nilai ibadahnya yang masih banyak kekurangan, sehingga ia berusaha memperbaiki segala kekurangannya. Tetapi bagi orang yang telah mempunyai puncaknya cinta kepada Allah, kematian justru menjadi dambaan baginya, karena ia menganggap dunia ini kotor dan penuh fitnah. Dia tidak tergiur sama sekali. Yang dicintai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, tolak ukurnya adalah mendahulukan apa yang dicintai Allah dari apa yang ia cintai. Ketika seseorang hendak melakukan suatu perbuatan, maka yang harus direnungkan terlebih dahulu adalah apakah perbuatan yang akan dilakukan itu diridhoi Allah apa tidak. Bagi orang yang mencintai Allah, pasti lebih memilih perbuatan yang dicintai Allah, meskipun bertolak belakang dengan keinginannya atau ajakan hawa nafsunya, karena ia tahu balasan adalah surga. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Nazi'at
Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Nabi SAW bersabda, orang yang cerdik adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk hidup sesudah mati. Dan orang yang dungu adalah orang yang menuruti hawa nafsunya dan mengharapkan sesuatu angan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah. Orang yang mencintai Allah, lisannya selalu basah dengan zikir, sedangkan hatinya tidak pernah sunyi dari mengingat Allah. Seperti halnya kita jumpai dalam pergaulan sehari-hari. Orang yang mencintai saudaranya sesama muslim tentu akan lebih banyak mengingat dan menyebutkan, bahkan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan orang yang mencintainya itu. Ia tak akan lupa. Demikian juga orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu menyebutnya dan mengingat kebesaran kekuasaannya. Ia juga orang yang mencintai Al-Quran dan mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, senang menyendiri untuk tafakur, munajat, mentelaah kitabnya dan salat tahajud. Jika hati seseorang dipenuhi cinta kepada Allah, maka ia akan berusaha membangun komunikasi batin dengannya melalui media tafakur, yaitu berfikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang terpampang di alam semesta yang luas maupun yang tersurat dalam Al-Quran. Ia juga tidak melewatkan waktu tengah malam untuk munajat dan salat tahajud. Semua itu dilakukan untuk mencapai kebahagiaan dan kenikmatan hakiki atas dasar cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meraih derajat terpuji di sisinya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersemayam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 79. Yang kelima, tolak ukur cinta kepada Allah adalah rela berkorban untuk mencintainya. Mencintai Allah melahirkan sikap rela berkorban, karena berkorban adalah konsekuensi dari rasa cinta kepada sesuatu. Cinta kepada keluarga berarti kita harus berkorban apa saja yang kita miliki. Apalagi kepada Allah, berarti kita harus berkorban untuk membela syariatnya. Tidak hanya harta, tetapi nyawa pun kita pertaruhkan. Apa yang menjadi alasan enggan berkorban di jalan Allah? Padahal apapun yang kita miliki termasuk nyawa kita, hakikatnya adalah milik Allah. Kita hanya mempunyai hak pakai, dan yang harus kita pahami bahwa apa yang kita korbankan semata-mata hanya mencari ridhonya. Bagi orang yang mukmin, berkorban di jalan Allah adalah ukuran untuk umum, untuk mengetahui kadar keimanan seseorang. Bagaimana ia katakan mukmin sejati bila rumahnya bagus dan mewah, sementara rumah-rumah ibadah terbengkalai tidak terurus. Apakah ia tetap dikatakan orang yang beriman? Ketika ia menghambur-hamburkan uang, sementara masih banyak orang miskin
dan anak-anak yatim butuh bantuan. Wujud cinta kepada Allah adalah rela berkorban apa saja di jalan yang diridhoinya. Yang keenam, merahasiakan cintanya. Kebenaran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mesti harus dikatakan cinta. Tidak diukur dengan manisnya kata-kata, tetapi ia dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata. Bahkan kecintaan yang diobral diberitahukan pada setiap orang, pertanda ia masih ragu dengan kecintaannya itu sendiri. Apalagi kecintaan kepada Allah, bila selalu diberitahu pada setiap orang, kita takut akan kemasukan riya yang dengan begitu serta-merta akan menghapus semua bentuk penguat cinta tersebut. Cinta kepada Allah harus dirawat dalam hati dan dinyatakan dalam realisasi takwa yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, setelah kita mengetahui tanda-tanda dan ukuran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada menganggap berat untuk meraihnya. Tetapi sebenarnya tanda-tanda yang saya sebutkan adalah implementasi dari iman kita. Dengan mengetahui tanda-tanda tersebut, kita menjadi tahu seberapa besar wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian sudah kita terapkan, lalu bagaimana dengan bagian-bagian yang lainnya? Oleh karena itu, berusahalah untuk meraihnya. Karena kecintaan kepada Allah adalah realisasi dari keimanan yang menjadi hak Allah. Dan apabila akar iman telah menghujam kuat dalam hati kita, maka ia akan berpengaruh dalam jiwa dan dalam seluruh aspek kehidupan. Dan itu yang kita harapkan. Hadirin rahimakumullah, barakallahu li wa lakum al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu bina innahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sudah mendengar apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan pada hari ini begitu banyak nikmat-nikmat Allah buat kita. Apakah kita tidak bersyukur untuk itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ila adzabil syadid. Apabila engkau bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan bertambah nikmat-nikmat itu. Tapi apabila kita kufur dengan nikmat Allah, sungguh pedih azab dari Allah. Itu tuh, marilah kita sejenak tundukkan hati dan kepala kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita ini penuh berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, amdan na'imin, aman syakirin hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada siang hari ini kami berkumpul di masjid ini, ya Allah, hanya semata-mata untuk mencari ridho-Mu, ya Allah. Berikanlah keberkahan hidup pada kami, ya Allah. Selamatkanlah kami dunia sampai akhirat. Bahwa sesungguhnya kami ini lemah, ya Allah, banyak dosa, maka ampunilah dosa kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Aku qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.